Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternakan, kembali lagi dengan aku Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 25030670. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah atau sistema kardiovaskular, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPTMP IPN. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Di sini saya sudah memiliki preparat berupa core atau jantung dari Gallus domesticus atau ayam, di mana di dalam core atau jantung ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Oke, untuk lebih lanjutnya saya memiliki gambar berupa sistem peredaran darah yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah mempunyai gambar berupa sistem peredaran darah di dalam tubuh. Nah, kita lihat di sini ada core atau jantung. Sistem kerja dari core atau jantung ini sistemnya antagonis, di mana berbalikan gitu ya. Kalau yang di bagian atriumnya kontraksi, maka di bagian ventrikelnya relaksasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika di bagian atriumnya itu relaksasi, maka di bagian ventrikelnya itu pasti kontraksi. Tidak mungkin jantung yang bekerja dalam tubuh kita itu sistem kerjanya sama gitu. Kalau atasnya kontraksi, bawah kontraksi tidak mungkin, karena pasti ada yang mengendur dan ada yang mengembang, begitu ya. Nah, setelah dari jantung ini ada pulmo ya teman-teman. Pulmo ini adalah paru-paru, ada pulmo sinister dan pulmo dexter. Ada pulmo bagian kiri dan ada pulmo bagian kanan. Oke, langsung saja ya. Nah, jika darah sudah berada di atrium sinister, darah kan sudah penuh nih, maka dia akan mengalir ke bawah ke dalam ventricle sinister atau bilik kiri bagian bawah gitu ya, ventricle sinister. Nah, jika di ventricle sinister ini sudah penuh, maka darah akan dialirkan menuju arteri pembuluh darah yang membawa darah yang mengandung O2 atau oksigen. Nantinya arteri ini akan menyebarkan darah ke bagian atas tubuh dan ke bagian bawah tubuh. Oke, kita fokus ke atas saja ya. Nah, jika sudah berada di atas, maka darah akan berhenti di kapiler, akan berada di kapiler. Nantinya darah yang di kapiler ini akan berubah, yang tadinya mengikat O2 akan menjadi mengikat karbon dioksida atau CO2. Nah, nantinya darah yang mengikat CO2 ini akan mengalir lagi, sama ya, akan masuk lagi ke dalam core atau jantung, di mana yang membawa darah CO2 ini adalah pembuluh darah yang bernama vena. Vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang mengikat CO2 untuk kembali ke dalam core atau jantung. Nah, di dalam atrium dexter ini di bagian serambi kanan, nantinya darah yang mengikat CO2 sama seperti atrium itu akan dipompa lagi. Jika sudah penuh akan dipompa dan dialiri masuk ke dalam ventricle dexter gitu ya, ventricle dexter. Jika sudah penuh lagi, nantinya akan dialiri lagi menuju ke sini. Ini namanya arteri pulmonalis, pembuluh darah arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari ventricle dexter menuju ke pulmo. Nah, nantinya akan terbagi dua lagi. Dia akan mengalirkan darah yang mengikat CO2 ke dalam paru-paru bagian kiri atau pulmo sinister, dan akan memberikan paru-paru bagian kanan atau pulmo dexter. Nah, setelah arteri pulmonalis tadi memberikan darah atau mengalirkan darah dari ventricle dexter, nantinya di dalam paru-paru ini akan terjadi difusi, yaitu perubahan yang tadinya darah yang mengikat karbon dioksida CO2 akan diubah lagi menjadi O2 atau oksigen, darah yang mengikat O2 atau oksigen. Nah, setelah berubah menjadi oksigen, darah tadi mengikat oksigen, maka akan dikembalikan lagi ke dalam atrium sinister atau serambi kiri dari jantung gitu ya. Serambi kiri dari jantung dan akan dikembalikan lagi. Jika sudah dikembalikan, pembuluh darah yang membawa darah dari pulmo tadi ke dalam atrium sinister itu dinamakan vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa
darah dari pulmo yang mengikat oksigen ke dalam atrium sinister. Nah, jika sudah berada di sini, maka sistem tadi akan berulang lagi dan terus-menerus selama kita masih hidup. Begitu ya teman-teman. Mungkin dapat dimengerti, mungkin itu saja pengertian atau penjelasan mengenai sistem peredaran darah atau sistema kardiovaskular. Semoga teman-teman mengerti dan dapat memahaminya dengan seksama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.